Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhanisa. Saya dari kelas A1 PGSD KIP Siliwangi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pengaplikasian media muatan listrik dan media pembelajaran bilangan bulat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatannya dan bagaimana cara pengaplikasiannya media pembelajaran bilangan bulat dalam operasi pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Selamat menyaksikan. Cara pengaplikasian media pembelajaran muatan listrik. Media pembelajaran muatan listrik ada yang bernilai positif dan yang bernilai negatif. Saya akan menjelaskan dengan beberapa contoh soal. Soal yang pertama yaitu 10 ditambah 5. Kita siapkan 10 muatan positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditambah dengan 5 muatan positif, tambah dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka 10 ditambah 5 itu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Positif 15. Soal yang kedua yaitu min 6 ditambah 3. Min 6 kita siapkan muatan negatif 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 muatan negatif ditambah 3. 3 muatan positif. 1, 2, 3. Ini negatif ditambah positif ini berarti netral, maka hasilnya itu adalah 0. Jadi negatif 6 ditambah 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Soal yang ketiga yaitu 5 ditambah negatif 7. Kita siapkan 5 yang muatan positif. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah negatif 7. Kita siapkan negatif 7. 7 muatan negatif. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 positif bertemu dengan negatif itu nilainya netral, maka hasilnya adalah 0. Maka kita ambil, maka hasilnya 5 ditambah negatif 7 adalah negatif 2. Soal yang keempat yaitu negatif 3 ditambah negatif 4. Kita siapkan negatif 3, 2, 3 ditambah negatif 4. Maka kita siapkan negatif 4, 2, 3, 4. Maka hasilnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka hasilnya adalah negatif 7. Pengurangan soal yang pertama adalah 11 dikurang 4. Kita siapkan muatan positif 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11 dikurang 4, 4-nya positif, jadi kita ambil aja 4 muatan positif. Maka hasil 11 kurang 4 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 dan hasilnya jadi positif 7. Soal yang kedua yaitu min 6 dikurang 8. Kita siapkan 6 muatan negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurang 8. Muatan itu hanya 6, tidak ada 8, jadi kita bikin dikurang 8. 8 itu positif, jadi kita buat yang netral. Dikurang 8 dikurang 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 itu kan positif. Kita keluarkan 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, min 6 dikurang 8. 8-nya itu positif. Jadi kita ambil yang bagian positifnya 8, kita ambil, maka hasil dari min 6 dikurang 8 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada negatif 14. Soal yang ketiga yaitu 9 dikurang min 6. 9 itu positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dikurang negatif 6. Kita siapkan min 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita harus bikin netral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 9 dikurang negatif 6 dikurang negatif 6, jadi kita ambil negatif 6-nya, maka hasil di 9 dikurang negatif 6 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 positif 15. Soal yang keempat yaitu negatif 6 dikurang negatif 2. Kita siapkan dulu negatif 6. 2, 3, 4, 5, 6 dikurang negatif 2. Kita bisa langsung ambil negatif 2 dikurang negatif 2. Jadi hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah negatif 4. Aturan operasi pemilahan dan pengurangan. Yang pertama, petunjuk tetap di angka 0 yang menghadap ke bilangan positif, dan apabila bilangan itu menunjukkan positif maka itu maju, dan apabila menunjukkan negatif itu mundur. Dan apabila operasinya itu penjumlahan maka petunjuk ini menghadap ke positif, dan apabila operasi pengurangan petunjuk ini menghadap ke negatif. Soal yang pertama yaitu soal penjumlahan. Soal yang pertama yaitu 5 ditambah 4. 5 ditambah 4.
petunjuknya tetap di angka 0, kita maju 5 langkah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan ditambah lagi 4. Kita maju 4 langkah lagi, 1, 2, 3, 4. Maka hasil 5 ditambah 4 itu adalah 9. Soal yang kedua, 7 ditambah min 9. Kita simpan ini di 0 dulu. Kita melangkah 7 langkah positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah min 9. Maka kita mundur 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Petunjuk ini berada di titik min 2, maka 7 ditambah min 9 hasilnya adalah min 2. Soal yang ketiga yaitu min 3 ditambah 7. Min 3 itu kan menunjukkan negatif, jadi kita mundur 3 langkah. 1, 2, 3, min 3 ditambah 7. 7 nya positif, maka kita maju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini menunjukkan di angka 4. Maka min 3 ditambah 7 hasilnya adalah positif 4. Soal yang keempat yaitu min 5 ditambah min 4. Min 5 kita mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5 ditambah min 4. Kita mundur karena negatif. 1, 2, 3, 4, dan hasilnya adalah min 9. Selanjutnya adalah pengurangan. Soal yang pertama yaitu 6 dikurang 4. Kita tetap berada di 0 sini. 6 itu positif, maka kita maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di posisi 6 dikurang 4. Karena operasi hitungnya pengurangan, maka kita balik arah. Dikurang 4. 4 nya itu positif, maka kita maju 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka 6 dikurang 4 itu hasilnya adalah positif 2. Soal nomor 2 yaitu 8 dikurang min 3. 8 itu positif, kita maju 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikurang min 3. Karena operasi ini pengurangan, kita balik arah. Dikurang min 3, min, jadi kita mundur 3 langkah. 1, 2, 3, maka hasilnya adalah positif 11. Soal nomor 4 yaitu 7 dikurang 3. Karena 7 nya positif, maka kita maju 7 langkah. Di sini dikurang 3, operasi pengurangan, maka kita balik arah. Dikurang 3, maka kita maju 3 langkah. 1, 2, 3, maka hasilnya itu 7 dikurang 3 adalah positif 4. Aturan operasi perkalian dan pembagian. Petunjuk tetap berada di angka 0, dan apabila bilangan pertama menunjukkan positif, maka petunjuk menghadap ke arah positif. Dan apabila angka pertama menghadap ke negatif, maka petunjuk menghadap ke arah negatif. Dan apabila bilangan yang kedua itu positif, maka petunjuk itu akan maju. Dan apabila bilangan kedua itu negatif, maka petunjuk itu akan mundur. Menyaksikan operasi perkalian. Soal nomor 1 yaitu 2 dikali 4. Angka pertamanya positif, jadi petunjuknya menghadap ke
bilangan positif. 2 dikali 4, 2 loncatan dengan skala 4. Jadi 2 loncatan 1, 2. Maka hasil dari 2 dikali 4 adalah 8. Soal yang kedua yaitu 3 dikali min 3. Karena bilangan pertamanya positif, jadi menghadap ke bilangan positif, dan 3 dikali min 3 bilangan keduanya negatif, jadi kita mundur 3 kali loncatan dengan skala 3. 1 loncatan di min 3, 2 di min 6, 3. Jadi hasil dari 3 dikali min 3 itu adalah min 9. Soal yang ketiga yaitu min 5 dikali min 2. Karena bilangan pertamanya min, maka petunjuk pun menghadap ke bilangan negatif. Min 5 dikali min 2. Bilangan keduanya yaitu min, maka kita bergerak mundur dengan 5 kali loncatan dengan skala 2. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil dari min 5 dikali min 2 itu adalah 10. Soal yang keempat adalah min 3 dikali 2. Bilangan pertamanya adalah min, maka petunjuk menghadap ke bilangan negatif. Negatif 3 dikali 2. 3 kali loncatan dengan skala 2. Karena bilangan keduanya adalah positif, maka kita bergerak maju 1, 2, 3. Maka hasil dari min 3 dikali 2 adalah min 6. Operasi hitungan pembagian. Soal yang pertama yaitu 6 dibagi 3. Karena bilangan yang pertamanya itu positif, maka petunjuk menghadap ke positif. 6 dibagi 3. Kita loncat dengan skala 3 untuk menuju 6. 1, 2. Maka untuk menuju 6 dengan loncatan dengan skala 3, maka kita butuh 2 loncatan. Maka 6 dibagi 3 itu hasilnya adalah 2 loncatan. Soal yang kedua yaitu 8 dibagi min 4. Bilangan pertamanya positif, maka petunjuknya menghadap ke positif. Dibagi dengan min 4, maka kita mundur. Kita loncat dengan skala 4 untuk menuju 8, maka kita butuh berapa loncatan? 1, 2. Kita butuh 2 loncatan. Jadi 8 dibagi min 4 itu adalah min 2. Soal yang ketiga adalah min 3 dibagi min 3. Karena bilangan pertamanya adalah negatif, maka petunjuk menghadap ke negatif. Min 3 dibagi min 3. Untuk menuju min 3 dengan skala 3, kita butuh berapa loncatan? Kita karena min, bilangan keduanya min, maka kita mundur 1. Ternyata kita hanya butuh 1 loncatan, maka hasil dari min 3 dibagi min 3 adalah 1, positif 1. Soal yang keempat adalah min 4 dibagi 2. Bilangan pertamanya min 4, jadi kan negatif, untuk menghadap ke negatif. Dibagi 2 positif itu, jadi kita maju untuk mencapai min 4, maka kita butuh berapa loncatan? Dengan skala 2. 1, 2, maka kita butuh 2 loncatan. Karena bilangannya negatif, maka kita butuh min 2, maka min 4 dibagi 2 adalah min 2.